Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 11, 8 baris dari bawah ke atas. Adapun iman anbiya alaihi wassalatu wassalam, imannya para nabi dan rasul, yaitu bertambah-tambah, hanyalah tiada menerima kurang, dan iman mereka tidak berkurang, naik terus. Ini imannya para nabi dan rasul. Ujian mereka tuh kuat. Asyaddul bala'i al-anbiya summal awliya summal ulama summal amsal fal amsal kama qala. Paling berat cobaan adalah bagi para nabi dan rasul. Tapi iman mereka kuat. Cobaannya kuat juga. Karena kekuatan iman itulah Allah menguji mereka dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Dikira apabila orang mengaku beriman karena ujian, nggak bisa. Kualitas keimanan itu ketahuan, diuji dulu. Sedangkan iman para nabi dan rasul ini paling kuat. Mereka diuji juga. Ada ujian para nabi dan rasul lewat anak, tapi iman mereka gak menurun. Bahkan kita diuji lewat anak, bisa anak bunuh diri ya gitu. Goncang iman kita tuh bisa diuji Allah lewat anak. Nabi Adam anaknya berbunuh-bunuhan, Qabil membunuh Habil. Iman Nabi Adam naik. Tapi guru, bagaimana guru dia memakan buah khuldi? Itu memakan buah khuldi itu larangan yang tidak larangan haram lain itu. Jangan memakan buah khuldi. Apabila memakan buah khuldi, akhirnya dikeluarkan dari surga. Karena bujuk rayu Siti Hawa, apa bujuk rayu syaitan, iblis kepada Siti Hawa. Kalau Siti Hawa membujuk suami, itu lebih ada, maaf. Bisa juga seorang suami kuat iman Islamnya, kuat, tapi kalah dapat bujuk rayu istrinya. Semuanya itu tahu Bapak Ibu, itu semua iktibar, pelajaran. Jangan dianggap Nabi Adam itu melakukan dosa. Itu dalam kitab tasawuf bab hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kalau orang kali belajar sampai masalah ini, kita anggap para nabi itu membuat kesalahan juga. Kesalahan itu bukan bagi para nabi dan rasul, itu pelajaran bagi kita. Hasanatul abrar, kebaikan orang-orang baik, bisa Bapak Ibu menjadi pandangan jahat bagi orang muqarrabin. Bagi orang yang sangat dekat dengan Allah, itu kan baik. Bagi orang baik, itu memang baik. Contoh, kita Pak Ibu misalnya, guru Pin punya guru Pin. Menurut murid itu baik sebenarnya. Menurut guru bisa baik. Menurut murid baik itu, menurut guru belum tentu baik. Padahal sudut pandang secara umum murid ini baik, yang ngajar ilmu murid ini misalnya, ilmu yang diajarkan kepada murid-muridnya, misalnya ilmu fikih atau ilmu tauhid atau ilmu tasawuf. Coba pempian lo minta pendapat lawan guru ya. Kenapa kitab itu yang Pian ajarkan? Fikih itu. Kira-kira fikih itu kalau Pian ajarkan
Misalnya fikihnya Qalyubi, misalnya Qalyubi ada Mahalli, kitab fikih namanya Qalyubi. Pian minta pendapat guru pian, kayak apa? Ujar guru ketinggian kitab fikih itu, karena fikih itu banyak perbedaan pendapat di situ. Para ulama di mazhab Syafi'i beda pendapat, sedangkan yang diajarkan ini masyarakat sembahyangnya belum beres. Soalnya diajarkan di masyarakat perbedaan pendapat Imam Nawawi begini, pendapat Imam Rafi'i begini, pendapat Ibnu Hajar begini, pendapat Imam Ramli begini. Apabila izakhtalafa bainan Nawawi wa Rafi'i quddiman Nawawi, apabila terjadi perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, maka menangkan Imam Nawawi, li'anna Nawawi arja, karena Imam Nawawi itu pendapatnya lebih kuat, lebih tinggi. Kira-kira di masyarakat nang pas-pasan masih sembahyangnya kali beres, tahulah perbedaan pendapat itu. Mau punya pala? Perbedaan pendapat itu orang ahli fikih sudah hanya mempelajari perbedaan, supaya jangan bebas memahami perbedaan, supaya jangan bebas mengambil suatu perbedaan dari ulama yang berbeda. Karena di dalam perbedaan itu pun kita analisa dulu mana pendapat yang terkuat dari perbedaan ini, lalu mengambil rumus al-khulud minal khilaf mustahab, keluar dari terjadinya perbedaan itu yang terbaik. Bagaimana cara keluar dari perbedaan itu? Perbedaan yang mana yang kita ikuti, perbedaan yang mana yang tidak kita ikuti, itu ada ilmunya, diajarkan di masyarakat. Bingung, ujar Pak Guru ketinggian, malah jadi tauhid lagi. Kitab tauhidnya kitab Fathur Rahman karena itu kalampayang tinggi itu. Situ ada bab kasyaf di situ. Itu ada bab khatar di situ. Ketinggian ikan, bukan salah kitab itu, ikannya yang menjadi beban karena masyarakat bisa mencernanya sulit. Bagi murid mungkin bagus aja kitab ini, tapi bagi guru ketinggian kada sesuai. Belajarlah ikam ngomong di masyarakat, khatibun nasa biqadri uqulihim, berpandirlah yang mudah dicerna oleh masyarakat. Ya, guru-guru tuh menasihati muridnya seperti itu. Kitab tasawufnya kitab apa? Hadis Nur Muhammad, berbicara Nur Muhammad lagi. Belajar dulu Muhammad Nur. Murid-murid itu ngerti nggak sudah fikih? Sembahyangnya beres enggak? Mandi wajibnya beres enggak? Tayamumnya ngerti enggak? Ma'ul mutlak ngerti enggak? Ma'ul mustakmal ngerti enggak? Ma'ul mutanajis ngerti enggak? Cara membersihkan najis ngerti enggak? Ajari masyarakat itu dulu, nggak usah mempelajari masalah Nur Muhammad karena guru masalah pasti selamat harus Nur Muhammad. Dusta ajaran itu. Sembahyang gak diberes, belajar Nur Muhammad tetap ke neraka. Banyak loh Bapak Ibu, ulun membuka-buka di YouTube lah, dusta. Orang belajar Nur Muhammad itu orang sudah sempurna fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, baru tingkatan yang supaya tambah asyik, tambah lezat, tambah nikmat beribadah. Gimana caranya? Belajarlah Nur Muhammad, tapi izinlah lawan guru pian. Mata rantai keilmuan pian belajar tentang Nur Muhammad itu dari siapa? Yang maju tingkatan sampai ke situ siapa? Ibarat jantung pasien itu kada kuat, disuruh makan obat dosis tinggi, ya Pak? Lebih baik lebih rusak. Nah, mati langsung di sini. Banyak Bapak Ibu. Lihat ya pian, ulun lebih curiga dengan orang mengaji tasawuf tingkatan tinggi, ulun hadapi dengan fikih. Bagaimana fikih pian? Sampai di mana pian memahami fikih? Kitab yang pian kaji kitab apa tentang fikih? Sampai tamat apa? Syarah sitin sudah diajarkan di masyarakat pian? Murid pian? Fathul Qarib sudah diajarkan di masyarakat pian? Fathul Mu'in sudah diajarkan? Syarahnya sudah dibaca? Fathul Qarib syarahnya Al-Bajuri, Fathul Mu'in syarahnya hasyiahnya I'anatul Talibin.
Qurratul Ain matanya, kemudian syarahnya itu Fathul Mu'in, kemudian hasyiahnya I'anatul Talibin. Sudah diajarkan di murid pian, sudah diajarkan Fathul Wahab, sudah diajarkan hasyiah Jamal, sudah tuntung pian mengajarkan apa namanya kitab Fathul Wahab, hasyiah Jamal, sudah tuntung pian mengajarkan kitab Minhaj, hasyiahnya Mughni, apa syarahnya Mughni Tuhfah Nihayah. Aku kan tidak pahamnya kitab itu. Kenapa malah jadi masyarakat Nur Muhammad? Nya langsung tinggi Pak. Lihat aja murid-murid nang kajian-kajian tingkatan tinggi pasti meremehkan syariat semua. Makanya nang hadir-hadir, gimana Rasulullah itu tingginya sampai Rasulullah itu sudah diperlihatkan di dunia, yaitu Allah pulang Rasulullah tetap mengajarkan sembah. Ya, ini Pak. Guru ulun tuh kalajuan lah, oleng kalajuan oleng. Nah kembali lagi Bapak Ibu, imannya Nabi dan Rasul ini tinggi kuat, tapi kadang terhindar dari ujiannya kuat, imannya meningkat, sabarnya tinggi, pantas menjadi contoh teladan. Kabil membunuh Habil. Kemudian diuji lagi Nabi Adam nih lewat istri kebetulan dibujuk rayu oleh iblis. Itu pelajaran semua. Bukan Nabi Adam itu punya kesalahan, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan manusia menjadi khalifah di permukaan bumi. Pas kebetulan tamakan buah khuldi Siti Hawa. Nabi Adam pun tamakan buah khuldi, ikan keluar dari surga. Memang disiapkan untuk di permukaan bumi. Caranya seperti itu dulu, skenarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang untuk diperuntukkan di permukaan bumi. Lalu bahasa kita tuh dibuat skenario. Memang untuk apa namanya itu di permukaan bumi. Tapi yaitu Pak Ibu, iblis ini nang buruk sangka, iblis ini dendam, iblis ini sombong. Nah di situ ambilannya itu sifat, dan kita ambil pelajaran. Manusia tuh kalau sudah merasa hebat sombong, kalau sudah merasa hebat hiri dengki. Si iblis nih sombong. Melihat Nabi Adam disuruh sujud kan mau, sombong. Dikeluarkan dari surga, iri dengki, dendam. Nah, sombong, iri dengki, dendam. Tiga ini pun bisa masuk neraka sudah. Satu aja Bapak Ibu sifat ada di hati kita bisa masuk neraka. Sifat sombong, iri dengki, hasad, dendam, hikit namanya dendam. Satu sifat ini aja Bapak Ibu bisa memasukkan kita ke neraka nih. Penyakit hati nih, sombong ini aja bahaya sudah. Orang sudah masuk surga, dikeluarkan dari surga gara-gara sombong. Kita nang belum masuk sombong. Kita belum masuk sombong. Ngeri kalau Bapak Ibu. Ini penyakit sombong ini penyakit paling berbahaya dari seluruh penyakit-penyakit di dunia, penyakit dokter. Penyakit yang medis itu paling mati. Kalau ini Bang, sombong ini neraka. Nah, lalu belajarlah ilmu tasawuf supaya hati itu bersih. Jangan merasa hebat daripada orang, sama aja semuanya. Jangan merasa jangan buruk sangka lawan orang. Itu sifat yang perlu dipelajari, karena ada hadis Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqal habatin min kibrin aw kama qala. Tidak bakalan masuk surga kalau ada di hati seseorang sekecil dari biji sesawi atau sekecil dari partikel atom sombong. Nah,
Mudah-mudahan kita selamat dari sifat ini, amin. Lihat Nabi dan Rasul. Ujian itu ujian namanya dari Nabi Adam Kan'an. Bukan Qabil. Nabi Nuh lagi lewat anak Kan'an. Nabi Nuh berat juga ujiannya. Sampai Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rob, la tazar fil ardi minal kafirina dayyara. Makanya betul. Sampai ke itu Nabi Nuh berdoa, ya Rob, ya Allah, wahai Tuhanku, la tazar fil ardi, jangan pian berikan lagi kesempatan di permukaan bumi ini, minal kafirina dayyara, dari orang-orang kafir ini jangan ada lagi di dunia ini, di permukaan bumi, habiskan semua. Bahasa kitanya tuh buyak benar Nabi Nuh lah sudah. Itukah kehendak wahai Nabi Nuh? Iya ya Allah. Buat kapal. Perintah. Buat kapal. Di mana membuatnya? Di atas gunung. Seluruh orang kampung memadahkan Nabi Nuh majnun. Buat kapal di gunung. Nabi Nuh tuh kalau berdakwah, ini da'autu laila wa nahara, ulun berdakwah, ini da'autuka laila wa nahara, ulun berdakwah ya Allah siang malam. Tangannya kaumku ini wahai Allah, nah betutupan telinga apabila ulun berdakwah, ditutupinya telinganya. Kaum, bahasa kita kaum kurang ajar benar ini. Sampai Nabi Nuh tuh berdoa itu, Nabi cobaannya luar biasa Nabi Nuh ini juga. Buat kapal di atas gunung. Dari apa? Dari kayu. Kayunya di mana? Tanam dulu. Dikira dakwah tuh langsung tak, pasti berproses tau lah. Tanam dulu, menanam dulu. Allah Ta'ala paewe memberikan supaya Nabi Nuh ini berjuang juga, bahwa dakwah itu perjuangan, bukan bim sama bim. Tanam, tumbuh, buat kapal. Seluruh orang kampung memadahkan majnun Nabi Nuh ini. Dibuat-buatnya pulang jadi sepeteng. Ulun timpas tukang sudah. Pak, diulah buat orang kampung sepeteng berisi kaum bejatnya luar biasa. Orang ajarnya bahasa kita tuh luar biasa. Tetap Nabi Nuh membuat kapal. Sabar, isbir, sabar Nabi Nuh. Terus kau buat kapal, tenang. Orang dibimbing panglah oleh Allah. Nah, ini orang yang dapat bimbingan Allah, wahyu. Sampai selesai, penuh kotoran kapal. Ya Allah, kotorannya penuh. Tenang. Aku hujankan dulu, hujan getalan. Getalan bubuhannya. Nah, getalan. Itu dalam kitab Qasasul Anbiya. Getalan. Betakun, nah Nabi Nuh bertanya, no, getalan kami, kenapa ini? Ada apa ini? Ikam katanya jadi Rasul, minta kepada Allah, kepada Tuhanmu, supaya kami sampai getalan, kami akan beriman. Dustainya juga. Kata Nabi Nuh, coba-coba salatnya yang di dalam kapal itu. Satu mat aja Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak nah, tenang di dalam kapal, sembuh. Bahabar buahnya. Tunggu, tetap membangkang. Masukkan orang-orang beriman ke dalam kapal. Nah, yuk Bapak Ibu,
Masukkan orang-orang beriman ke dalam kapal, masukkan binatang sujud-sujud, masukkan. Aku akan tenggelamkan dunia ini. Nah, makanya Pak Ibu zaman kita ini banjir juga. Banjir apa? Banjir mungkarat, banjir maksiat. Masukkan ke masjid, cari majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian. Itu Pak Ibu yang membentengi kita ini. Banjir juga kita nih, banjir mungkarat, banjir maksiat di mana-mana. Masuk, teringat Nabi Nuh, anak Kan'an, mana anak? Cari, gak ketemu. Mana anak? Anakku mana? Kata Nabi Nuh, gak tahu. Cari, hujan mulai turun. Ternyata naik ke kapal yang paling ujung, melihat anak, teriak-teriak, Pak Ibu Nabi Nuh melihat anak. Bah, mau cerita nih, kayak ceramah aja ini. Ya bunayya rekam ma'ana, anak, naik ke atas kapal. Sa'awi ilal jabal yaqsimuni minal ma'. Quran. Naik ke atas gunung supaya orang terhindar dari banjir ini. Teriak-teriak Nabi Nuh. Ada aja Bapak Ibu, Nabi dan Rasul anaknya kafir, berarti taufik hidayah itu mahal. Ingat, bila ada di antara kita ini cobaan lawan anak, ingat para Nabi lebih besar daripada cobaan kita. Akhirnya Pak Ibu ditegur oleh Allah setelah Nabi Nuh teriak-teriak, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairus shalih. Hai Nabi Nuh, aku putus dia itu bukan zuriatmu lagi, itu bukan anakmu lagi, karena tidak beramal dengan amal yang soleh, maka aku putus. Nah, disinilah Bapak Ibu, ambil surah Zukhruf ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'dun li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang apabila di dunia ini Pak Ibu nanti ke akhirat bisa bermusuh-musuhan di akhirat. Nambah kasih sayangan di dunia bisa bermusuh-musuhan nanti di akhirat. Kecuali orang-orang yang takwa, mereka bertolong-tolongan. Dunia akhirat mereka bertolong-tolongan. Handakkah bertolong-tolongan dunia sampai akhirat? Banyak-banyaklah bergaul, berkawanan, bersahabat dengan orang-orang yang takwa. Di antaranya majelis ilmu. Lain pada itu, kurangi pergaulan. Majelis ilmu itu Pak Ibu, ada harapan kita. Yusyarul mar'u ala man ahab. Seseorang itu akan dihalau, dikumpulkan beserta siapa yang dia cintai. Jangan mencintai orang yang bukan takwa. Kita cinta dengan orang yang takwa. Ada harapan kita ditolonginya, ada harapan kita bertolong-tolongan. Kalau lain pada itu, bermusuh-musuhan. Makanya jerun lihati di antara capres cawapres nih, siapa yang paling takwa? Menhana tak kumpul. Siapa guru rahasia? Kita teruskan lagi Pak Ibu. Nabi Ibrahim. Nah, ini iman juga. Lihat, tuh kita langkahi aja dulu. Nabi Ibrahim. Azar pembuat patung, riwayat 2, ada mengatakan paman beliau, ada mengatakan abah beliau. Pembuat patung. Nabiullah Ibrahim penghancur patung. Dihancurkan seluruh patung-patung Raja Namrud itu yang besar. Lihat dakwah Nabi Ibrahim, berhancur patung, menyembah patung. Penguasanya berat. Kalau Bapak Ibu nahi mungkar ini berat, musuh banyak. Akhirnya datang Raja Namrud. Siapa yang menghancurkan patung? Ada yang melihat. Ibrahim, panggil. Ikam yang menghancurkan patung. Ujian Nabi Ibrahim. Tuh, yang besar tuh yang menghancurkannya.
bukan berdusta. Nabi Ibrahim itu dalam ilmu balaghah tauriyah namanya, meminjam kata-kata. Tuh orangnya, nih, tuh orangnya. Ada mungkin Raja Namrud, kenapa maka pian sembah? Kalah argumentasi, diikat Nabi Ibrahim. Nah, keyakinannya kuat. Api berkobar, disiapkan kayu, satu gunung kayu itu tingginya. Kemudian disiapkan api, melambung api itu. Saking besarnya itu api. Lempar Nabiullah Ibrahim ke api yang berkobar. Nabiullah Ibrahim, lihat Pak Bapak Ibu, imannya. Nah, ini yang di garis bawah ini, iman. Badan boleh diikat, badan boleh disiksa, badan boleh hancur, iman kada boleh hancur. Hati Nabiullah Ibrahim kuat. Dalam kitab Fathur Rahman karangan itu Kalampayan ada cerita masalah ini. Datang Jibril, hai Nabi Ibrahim, minta tolong kawan aku. Ada, aku lawan Allah Ta'ala aja. Mun kita kira-kira minta tolong kah? Tolongnya cepat deh. Hati takal selain Allah sudah. Nabi Ibrahim kuat lawan Allah Ta'ala. Ikam api ya, kata Nabi Ibrahim, tabiatmu memang membakar, itu hanya tabiat, tapi kamu tidak punya kemampuan membakar aku. Aku akan dibakarmu kalau izin Allah. Aku akan hidup juga dengan izin Allah. Aku mati tetap juga dengan izin Allah. Kamu membakar aku, izin dari Allah, dan kamu tidak bisa membakar aku kalau tidak izin Allah. Itu kekuatan Nabi Ibrahim. Dilempar ke api yang berkobar, masuk tepat ke dalam api yang berkobar, habis apinya, abu-abunya segunung. Dalam waktu Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, turun ayat, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah dingin, selamatkan Nabi Ibrahim. Nah, keluar selamat. Mun kita mati juga, kita mati juga, mati lempar, mati pas desa bujur, mati pas mati kada beiman. Kenapa? Nama mati api itu terlepas iman kita di situ. Andai kita terjadi pangguruan kita, nih andai kata dibakar orang hidup-hidup, tapi imannya kuat, Allah yang mematikan. Ternyata mati sebab api tadi. Imannya selamat, badannya hancur. Imannya selamat. Kalau itu ujian lawan kita, kira-kira selamat lah. Ujian lawan kita, kira-kira selamat lah. Bisa terlepas Pak ego kita nih. Nah, lihat, ini yang perlu kita pelajari dari sejarah Nabi dan Rasul itu. Andai kata iman kita misalnya diuji seperti itu, tetap walaupun mati dibakar api, tapi iman kada berubah. Allah yang mematikan, sebabnya api. Api itu hanya sebab, bukan punya kemampuan membakar. La haula wala quwata illa billah. Mati juga sih dia, iman selamat. Kalau di hati mati juga, langsung dilempar ke api yang berkobar, mati. Dasar mati. Mati apa? Mati apa? Nah, makanya hati-hati. Iman ini mahal. Makanya iman para nabi dan rasul itu meningkat walaupun dibakar di api yang berkobar. Satu lagi cerita supaya kita Pak Ego kuat, mudah-mudahan iman kita kuat, amin. Nabi Musa. Nah, ini Nabi Musa. Di belakang dikejar oleh Firaun, di depan Laut Merah. Lari Nabi Musa bersama pengikutnya. Artinya berusaha juga lari. Padahal Nabi Musa itu kurang apanya dengan Allah. Bisa berdialog dengan Allah Nabi Musa. Tapi Nabi Musa lari juga. Kira-kira mau kita lah kau berdialog dengan Allah. Tenang aja, tenang campur awet. Ya Allah habiskan. Nah kayak itu kan.
Lihat, ambil pelajaran. Orang yang dekat-dekat dengan Allah tuh ambil pelajaran. Cobaannya besar juga, imannya kuat, makanya imannya meningkat terus. Lari Nabi Musa, makanya para nabi dan rasul itu jadi contoh. Lari ini syariat juga, lari ini syariat juga. Jangan pohon tumbang mendengar ada pengajian, apabila kena pohon tumbang meninggalnya tuh mati syahid. Lalu dia tumbang pohon, udah apa? Beli kita mati syahid. Itu maknanya ada jauh, itu bukan mati syahid, mati syakit. Kenapa maka ada usaha ikhtiar? Lihat pelajaran. Tapi hati Nabi Musa kuat kepada Allah. Ketika lari dari kejaran Fir'aun, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya, lari, kemudian hatinya tetap ingat lawan Allah. Pas di depannya itu Nabi Musa laut merah. Lalu perintah, hati orang kuat lawan Allah, pukulkan tongkatmu itu. Nah, mun kita nih kayak ini mati juga. Nah, mati juga nang ini nang jasar mati kalau iman. Kalau kita Bapak Ibu membaca kitab-kitab orang-orang hebat Pak Ibu, kita nih lah membaca kitab orang-orang hebat, karena kan cerita Nabi dan Rasul nih, imannya Nabi dan Rasul. Kalau kita baca nih orang-orang hebat, orang-orang aulia itu lah Bapak Ibu, orang-orang arbillah itu di ketika hendak meninggal dunia itu dalam kitab Sakaratul Maut tuh ujiannya bidadari diperlihatkan, ujiannya surga diperlihatkan. Nah, melihat bidadari melambai-lambai tangannya. Nah, bidadari itu telunjuknya aja nah Bapak Ibu diandak ke dunia. Seluruh penghuni dunia ini tergila-gila dengan bidadari, baru telunjuknya. Hanya nongol ke bumi ini, ada perlu lagi ada matahari, ada bulan. Ya Pak Guru, jangan dibayangkan ibadat aja. Itu balasan Allah. Mukanya aja menongol ke dunia ini, ada perlu lagi ada matahari, ada bulan. Telunjuknya aja tergila-gila penghuni dunia ini, cukup melihat telunjuk bidadari aja. Nah, ujiannya orang-orang arifillah, orang-orang aulia Allah hendak meninggal, diperlihatkan bidadari. Pas hati tak bidadari, hati tak surga. Kada ingat hati lawan Allah yang menciptakan bidadari, kada ingat hati lawan Allah waktu mau dipandang sudah surga. Mati apa? Mati apa tuh? Mati kada ingat. Nah, ini cobaan Pak Ibu. Sampai hendak menghembuskan apa terakhir diuji juga. Nah, makanya hati kita nih mantapakan ke Allah, latihan. Makanya kita belajar kitab tauhid nih, iman kepada Nabi dan Rasul. Kayak apa iman mereka? Naik terus. Iman Nabi dan Rasul. Cukup itu dulu contoh-contoh dari cobaan Nabi dan Rasul. Jangan mengira orang itu mengaku iman karena di ujian. Dusta semua. Nah, kita teruskan Pak Ibu lagi. Iman para nabi dan rasul itu apa? Tiada menerima kurang, naik terus. Nah, lalu mereka itu Bapak Ibu jadi contoh teladan. Kehidupan nabi dan rasul itu hanya dua hukum, wajib sunat, sunat wajib, sunat wajib, wajib sunat. Full time ibadat terus, ibadat, makanya meningkat terus. Minum mereka ajar ulun, kalau kita minum kan adat, kita minum adat karena haus. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu kita minum ini kadang-kadang kada ingat cara minumnya Nabi dan Rasul. Lalu adat seumuran, adat seumuran adat. Coba ingat minum Nabi dan Rasul, tangan kanan berbismillah, tempelkan bibir ke sini, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Minuman Nabi dan Rasul caranya itu.
Atau Pak Ibu apa ngarannya tuh? Berbuka puasa. Nah, berbuka puasa. Berbuka puasa. Nah, berbuka puasa. Hausnya luar biasa. Hausnya luar biasa. Panasnya luar biasa misalnya hari itu. Lalu hendak berbuka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang mendahulu minum teh es kah, atau sani kah, daun kah, atau kurma lah. Bisa teh es dahuluan, atau sani, atau es. Kurang kurma dahulu, jangan lupa Rasulullah. Ibadah tuh. Apalagi ya azimu ya azim, ambil kurma sabiji, nah ambil, buang bijinya dulu. No, anta ilahi la ilaha ghairu ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Padahal hausnya luar biasa, besusun sudah es maes, tetap kadang lupa dengan Rasulullah, kadang lupa dengan sunnah Nabi. Nah, hebat tuh. Anta ilahi la, yang ketiga ya azimu ya azim, anta ilahi la ilaha ghairu ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Tinggal satu. Bah, anak tetagok dahulu lah. Nah, misal Bapak Ibu, itu baru membaca Allah malaka sumtu, sunnah Nabi. Mun kita orang biasa kira-kira ya azimu ya azim, anta ilahi la ilaha ghairu ighfir li dzambil azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Ya azim, es penyakit, anta ilahi, ada bacaan lagi, anta ilahi la ilaha ghairu. Radio jangan bacaan. Bujuran tuh di sini gak ada damang, kayaknya belum puasa. Nah, ada terus kita nih akhirnya, walaupun bukan maksiat ini, tapi lepas daripada contoh Rasul. No, anta ilaha radio partner tuh, nang ketiga nang kedua nang ketiga bah ya azim, nang abah nang anak sama, nang bini sama. Tiba saatnya puas aja, alhamdulillah ada, berbismillah ada. Lihat Bapak Ibu, sakitnya umat kolija Rasulullah, untung tetap umatnya Rasulullah. Nah, lihat, lepas kita daripada mencontoh Nabi Rasul, makanya iman kita ini bisa menurun, bisa naik, bisa tetap turun naik. Ayo Bapak Ibu, penting tabayang Nabi di ketika kita makan, minum, kawisi, berbuka puasa, berpakaian dan sebagainya. Maka di ketika itu iman pian naik. Nah, teruskan lagi. Dan adapun imannya malaikat. Nah, iman malaikat pulang baik. Iman malaikat nih kan ada ujian. Imannya tetap. Yang ada ujian tuh iman tuh turun naik. Kalau Nabi dan Rasul memang ada ujian, malaikat kan ada ujian, imannya tetap ibarat seorang tuh tetap seumuran, kada naik, kada turun, tetap monoton. Imannya malaikat yaitu tiada bertambah dan tiada berkurang. Jibril apa tugasnya? Ibadat Jibril memimpin para malaikat. Waktu zaman Nabi dan Rasul membawakan wahyu, itu aja tugasnya. Sekarang nih, gimana pun Jibril memimpin para malaikat.
Bukan malah Jibril itu Pak Ewe habis sudah tugas, tetap bertugas juga. Apabila waktu Nabi dan Rasul masih hidup, beliau membawakan wahyu. Jibril, Mikael tugasnya apa? Mengatur hujan, mengatur rezeki, mengatur rupa bayi di dalam rahim seorang ibu. Ini Mikael. Itu tugasnya mengatur hujan, mengatur rezeki, mengatur membentuk bayi yang di dalam rahim ibunya. Ini mirip mamanya, ini mirip abahnya, ini kada mirip-mirip. Ada di Sungai Ulun mirip ulun. Lu kada pernah menyetor juga, aman aja. Nah, Bapak Ibu. Nah, itu 3. Israfil. Wah, Israfil ini Pak Ibu ini aja menunggu perintah. Malam tadi itu lain. Trompet bakas muntong paman gitu. Nah, Israfil siap. Nunggu perintah mulai diciptakan sampai selamanya. Bahasa kita orang Amuntai, becum-cuman trompet tuh siap menunggu perintah. Itu aja ibadatnya Israfil. Ada yang lain lagi. Nunggu perintah. Dan kadang mungkin salah tiup. Kadang kalau salah tiup ini Pak Ibu. Mereka orang yang menjaga perintah. Diciptakan mereka tidak pernah melanggar perintah mereka ini. Malaikat, siap. Ada dulu nang kayak bunyi trompet tuh jar, tuh benda langit lain trompet jalur lain Israfil itu iman pin bisa rusak, iman pin memadahkan. Kalau guru Israfil mentes trompet, iman tuh jangan dipermainkan seperti itu. Urusan iman jangan main-main, bisa rusak ke trompet. Israfil, Jibril, Mikail, Israfil, Azrael atau Israel ini baca cabut jadi. Dan kada pernah salah cabut. Kada pernah salah cabut. Jangannya bisa salah cabut, bahaya nih. Kalau dokter bisa aja Pak salah operasi. Kada mungkin salah cabut. Nah, lalu di otak bergunanya nih Pak Ibu bingung. Guru, kayak apa guru orang meninggal di Palestina, nang meninggal nang tsunami dulu guru. Kada keuyuhan ka guru Azrael. Otak ini Azrael itu coba buka kitab Daqaiqul Akhbar jar ulun, kepalanya di langit yang ketujuh, kakinya di bumi yang ketujuh. Semua makhluk-makhluk yang bernyawa ini di depannya aja Pak Ibu. Ibarat piring itu baras, isinya baras ini manusia semua, makhluk hidup semua. Tidak lepas dari monitornya Azrael. Ibarat pohon tuh nih daun ini sudah kuning dan ini para gugur yang sudah kada dapang. Nang kayak bubuan PLN juga hendak memadamkan listrik di daerah Irolin. Adalah bubuan PLN masukkan ke rumah penduduk mati saklar adalah. Mana alirannya? Ketik selesai mati ini semua. Jangan logika kita memikirkan keimanan, logika kita kekecilan. Israf Azrael, Mukar dan Nakir. Jibril, Mikail, Israfil, Azrael, Mukar dan Nakir. Ini mananya orang dalam kubur. Nang kada percaya orang dalam kubur hidup tuh iman pian nang bermasalah. Malaikat Mukar Nakir nanya orang dalam kubur, berarti orang dalam kubur hidup ngapain? Tim memadahkan orang dalam kubur mati. Kada beriman gapil non malaikat Mukar Nakir. Nah, guru mau orangnya banyak mah guru mati tuh guru. Kayak apa guru malaikat Mukar Nakirnya? Nah, takut tanya ya kayaknya. Ya, otaknya tuh bisa merusak iman akhirnya. Ditanyai malaikat Mukar Nakir. Berarti orang dalam kubur hidup. Kada pernah pang kalau mandang malaikat Mukar Nakir nanya orang meninggal. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kata Mukar. Diam.
kir-kir apakah mati masih orangnya? Ada pernah. Nah, hidupkan kembali oleh Allah. Kemudian rakib atid mencatat kebaikan. Dalam tafsir Sawi, rakib mencatat kebaikan disaksikan oleh atid. Atid mencatat kejahatan disaksikan oleh rakib. Ada namanya rakib dan Malik, penjaga neraka. Malik ini malaikat yang tidak diberi Allah kasih sayang, diberi sifat kasar, bengis, kejam, ngeri. Malaikat Malik kada pernah senyum selamanya, kecuali ketika melihat Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Itu pun senyumnya terpaksa. Berarti firman ada melihat orang tuh kada tapi senyum, nyatakan penjaga neraka cukup, tapi jangan disambat lah. Malaikat Ridwan bersenyum, penjaga surga, udkhuluha bisalamin amin. Bagusnya kata-kata malaikat Ridwan dalam Quran tuh, udkhuluha, silahkan kalian masuk bisalamin, dengan selamat, amin, aman semua, silahkan masuk. Nah, berarti lah menerima tamu tuh cucuk nang senyum, jangan bilang perangutan. Nang merangut-rangut tuh cucuk menjaga penjara aja. Nah, itu termasuknya. Lihat iman mereka monoton Pak Ibu. Kemudian bagaimana iman kita, dan adapun dan berkata jamaah daripada ulama, setengah sebagian daripada imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, bermula iman tiada bertambah dan tiada berkurang. Iman tuh kata ulama seperti Imam Abu Hanifah nih, bubuhan iman bubuhan kita nih, iman manusia nih, kada bertambah jasidin, kada berkurang, ujar sidin. Pendapat tuh boleh berbeda. Nah, boleh berbeda. Dan kata setengah ulama, tiada khilaf antara dua kaul yang tersebut, dengan bahwa kaul yang berkata bertambah dan berkurang. Nah, ini kita akan bahas insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Jamnya sudah melebihi daripada jam biasa. Walaupun hari ini libur, tapi ulun tetap baik tahu diri juga. Nah, kita sampai dan berkata jamaah daripada ulama. Nah, kita mulai situ. Insya Allah kita baca minggu depan. Mudah sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita doa arwahlah untuk almarhum Haji Tantawi Jauhari bin Bustani Bakri. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illa